Assalamualaikum, perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada video ini, kami akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Koperasi dan UMKM yang berjudul Karakteristik Usaha Kecil Menengah atau UMKM. Pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, di sini ada beberapa pengertian dari UMKM: usaha mikro, usaha produktif milik perorangan yang memenuhi kriteria tertentu. Usaha kecil, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan anak perusahaan. Usaha menengah, usaha produktif yang berdiri sendiri dengan aset dan omset tertentu. UMKM merupakan usaha yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang dibedakan aset, omset, dan jumlah tenaga kerja. Pada slide berikutnya ada kriteria UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Di sini ada tabel yang berisi jenis usaha, aset, dan omset. Jenis usaha mikro pada aset maksimal 50 juta rupiah dan omset maksimal 300 juta rupiah. Dan jenis usaha kecil, aset di atas 50 juta sampai 500 juta. Dan omsetnya di atas 300 juta sampai 2,5 miliar rupiah. Pada jenis usaha menengah, aset di atas 500 juta sampai 10 miliar rupiah. Dan omsetnya di atas 2,5 miliar rupiah sampai 50 miliar rupiah. Selanjutnya, kriteria UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Jenis usaha dan jumlah tenaga kerja. Jenis usaha mikro terdiri dari di bawah 4 orang. Dan jenis usaha kecil jumlah tenaga kerjanya 5-19 orang. Jenis usaha menengah jenis tenaga kerjanya 20-99 orang. Selanjutnya, pengelompokan UMKM menurut Tambunan. 1. Livelihood activities sebagai mata pencaharian. Contoh pedagang kaki lima. 2. Micro enterprise, pengrajin dengan jiwa kewirausahaan dan mampu bermitra. 3. Small dynamic enterprise, sudah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu bermitra. 4. Fast moving enterprise, siap berkembang menjadi usaha besar. Selanjutnya, ciri dan karakteristik UMKM. 1. Manajemen masih sederhana. 2. Pembukuan manual. 3. Modal terbatas. 4. Pengalaman usaha terbatas. 5. Jaringan pemasaran belum luas. 6. Legalitas usaha sering belum lengkap. 7. Sulit memperoleh sumber pendanaan. Perbedaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro: 1. Beroperasi secara informal. 2. Teknologi sederhana. 3. Menggunakan modal sendiri. 4. Pasar lokal. Usaha kecil: 1. Sebagian sudah informal. 2. Mulai bekerja sama dengan perbankan. 3. Memiliki tenaga kerja bergaji. Selanjutnya, usaha menengah: 1. Formal dan membayar pajak. 2. Sistem manajemen lebih baik. 3. Memanfaatkan teknologi modern. 4. Menjangkau pasar domestik dan ekspor. Pentingnya memberdayakan UMKM. Memberdayakan UMKM pentingnya karena yang pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang kedua membuka lapangan kerja, yang ketiga mendorong pertumbuhan ekonomi, yang keempat mengurangi kemiskinan, dan yang kelima memperkuat ekonomi nasional. Hambatan yang masih terjadi: yang pertama, kurangnya koordinasi pemerintah. Yang kedua, pemanfaatan teknologi belum optimal. Yang ketiga, rendahnya kepercayaan lembaga keuangan. Dan yang keempat, data UMKM belum lengkap. Berbagai masalah UMKM. Di sini ada internal, yang pertama keterbatasan modal, yang kedua rendahnya pendidikan, yang ketiga kurangnya inovasi, yang ketiga kurangnya jaringan usaha terbatas. Faktor eksternal: yang pertama kebijakan pemerintah, yang kedua persaingan global, yang ketiga akses terbatas, yang keempat keterbatasan sarana dan prasarana.
Solusi pengembangan UMKM. Yang pertama, dukungan pemerintah yang lebih kondusif. Kedua, bantuan permodalan. Ketiga, perlindungan usaha. Keempat, pengembangan kemitraan. Yang kelima, pelatihan dan peningkatan kompetensi. Yang keenam, pemanfaatan teknologi digital. Dan yang terakhir, penguatan manajemen dan pemasaran. Kesimpulan, UMKM merupakan salah satu penggerak perekonomian Indonesia yang memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, UMKM perlu terus dikembangkan melalui dukungan modal, teknologi, dan kebijakan yang tepat.